100.000 lebih jamaah menghadiri acara Monas kemarin. Acara yang dihadiri oleh Habib Syekh dari Kementerian Agama. Wow, 100.000 lebih katanya. Ini nggak salah hitung, tah? Pertanyaan saya sederhana. Angka 100.000 itu datangnya dari mana? Karena salah satu channel yang selama ini cukup aktif itu mengamplifikasi narasi untuk mengglorifikasi kelompok Ba'alawi. Siapa lagi kalau nggak channel Fakta News? Ini channel Fakta News apa channel Double News? Harusnya besok diganti aja tuh, nggak perlu pakai Fakta News, pakai aja Double News gitu ya. Bahkan sudah berani mengklaim memasang angka 100.000 lebih jamaah. Nah, tunggu dulu teman-teman. Ya, saya tegaskan dari awal. Yang kita persoalkan ini ya bukan sholawatnya loh. Sholawat itu adalah amalan baik. Orang masa mau bersolawat, berzikir dan berdoa untuk bangsa ya silakan saja gitu loh. Itu bukan objek kritik kita. Yang kita bedah itu adalah klaim. Bermacam klaim. Klaim angka, klaim meriahnya acara dibesar-besarkan, kemudian klaim bahwasanya fitnah Hikmat Dajjal ini nggak pengaruh gitu kan. Ini buktinya banyak orang yang datang ke acara haul misalkan, acara zikir doa dan bersolawat dan seterusnya. Sebab dalam beberapa waktu terakhir ini saya melihat pola-pola yang menarik. Acara besar yang melibatkan pemerintah, pejabat, kementerian, fasilitas negara, atau massa yang sangat banyak, kemudian dapat digunakan untuk membangun kesan seolah-olah, wow, besarnya acara otomatis menunjukkan besarnya dukungan terhadap figur Habib. Oh, figur Imat itu hanya memecah belah umat, fitnah Imat, ya kan buktinya ini banyak kok yang mengaku Habib. Padahal yang datang itu belum tentu berbicara tentang nasab. Acara besar ini nggak otomatis berarti branding figurnya berhasil. Ribuan orang datang itu nggak otomatis berarti semuanya itu datang karena satu tokoh ataupun percaya dengan nasabnya Habaib. Dan lautan manusia katanya dalam foto drone tidak otomatis boleh disebut 100.000 plus lagi. Artinya itu melebihi angka target dari pemerintah. Pemerintah kan menargetkan 100.000 peserta. Berarti channel Fakta News itu melebihi target klaimnya. Karena kelihatan penuh. Ya biasa tipuan kamera. Kalau dilihat dari angle depan sedikit ke atas, hanya madep ke depan doang, itu kan kelihatan penuh. Tapi kita nggak melihat ruang-ruang kosong, celah-celah kosong. Kalau kita dari atas, itu kelihatan semuanya. Dan kalau memang 100.000 lebih, yuk kita uji. Kita punya foto drone-nya kok. Kita punya peta area Monas. Kita bisa ukur luas area yang benar-benar ditempati jamaah. Ini berkali-kali bisa sampaikan. Masa setiap acara haulnya Habib, acaranya ada acara yang berhubungan dengan Habib, masa saya harus menyampaikan ini mulu, ngajarin terus sama kibin-kibin? Kita ukur. Karena semakin fantastis sebuah klaim, semakin sederhana pertanyaannya. Mana hitungannya? Angka dari mana? Dan setelah foto drone yang kita temukan, ya kita cocokkan dengan luas kawasan serta kepadatan manusia yang terlihat di lapangan, wow, hasilnya menarik. Apakah benar tembus 100.000 lebih? Apakah tembus di bawah atau pas dengan angka 100.000? Atau justru merosot jauh untuk mencapai 100.000? Atau jangan-jangan angka itu merupakan glorifikasi yang jauh lebih besar daripada yang didapat ataupun didukung oleh foto lapangan. Nah, ini dia hasilnya. Kita simak. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Zara Insight Channel. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Fakta News, channel Kibin, channel yang dikelola oleh FPI ya, anggota FPI.
channel double, harusnya mulai sekarang nggak usah lagi pakai namanya Fakta, ya. Nggak perlu pakai nama Fakta News, langsung aja ganti channelnya menjadi Double News, ya. Nah, di dalam episode ini, ya, kita membahas sebagai penutup dari trilogi episode dalam satu rangkaian riset. Biasa kalau saya ada sebuah momen, kegiatan-kegiatan, acara-acara yang dihadiri Habib, di mana pemberitaannya itu luar biasa, fantastis, ya, baik sebelum acara ataupun setelah acara dengan klaim ini itu, ya, biasa klaim jumlah peserta ini kebiasaan ini ada sejak tahun 2016. Ini klaim termasuk aksi bela Islam tahun 2016, lautan manusia berjumlah 7,5 juta. Sejak itu sampai hari ini. Ya. Nah, episode ini adalah gabungan sebagai penutup dari episode yang sebelumnya. Ini hasilnya, kita bicara hasil. Kalau dalam episode sebelumnya kita sudah bahas dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah surat instruksi dari Kementerian Agama yang mobilisasi massa, bukan? Kemudian setelah episode kedua ya, setelah mobilisasi massa, apa hasilnya? Apakah branding Habib ini meningkat atau sedang saja atau merosot tajam? Nah, saya tekankan kembali teman-teman, dua hal itu jangan dicampur. Di episode hari ini kita melihat dampak efek dari acara zikir doa kebangsaan yang diadakan di Monas oleh Kementerian Agama yang menghadirkan Habib Syekh. Di mana tokoh Habib Syekh, tokoh Ba'alawi ini yang selama 3 atau 4 tahun ini masih diperdebatkan terkait nasab. Artinya, apapun acara yang dihadiri Habib di tengah polemik nasab ini akan mendapatkan banyak kritikan. Apalagi kritik itu muncul dari sebuah klaim yang terlalu berlebihan. Bukan terlalu berlebihan, sangat berlebihan. Lalu memaksakan diri ya, untuk tampil eksis, memaksakan diri untuk ingin menyampaikan ini loh habaib gitu ya, ingin memastikan jamaah-jamaah Habib ini kipin-kipin nggak lari, ingin memastikan lagi publik supaya percaya lagi tentang nasabnya Ba'alawi. Nah, ketika bicara mobilisasi menjawab pertanyaan seberapa besar atau sederhana ataupun bisa dibilang seberapa berhasil ini orang dikumpulkan. Sedangkan branding ini menjawab setelah orang berkumpul, apakah citra dan dukungan terhadap figur yang diasosiasikan, yaitu sosok Habib, dengan acara itu ikut menguat atau enggak. Nah, sekarang kita sedang menguji lapisan yang bahkan lebih mendasar. Sebenarnya berapa orang sih yang hadir? Karena muncul klaim 100.000 lebih jamaah yang diklaim oleh channel Fakta News, channel Kibin, channel double sebenarnya. Dan saya nggak mau membantah 100.000 klaim itu dengan angka ataupun jumlah karangan untuk menandingi. Kita gunakan metode yang bisa dilihat dan diuji oleh penonton sendiri. Yang pertama, ya, kita pakai foto drone. Ini adalah foto udara yang kita miliki. Kenapa foto drone itu penting? Ya, ini saya ambil dari arsip video live dari Kementerian Agama. Nah, kenapa saya menggunakan drone itu penting, katakan itu ya. Karena kalau kamera ditempatkan sejajar dengan manusia, dengan kerumunan 10.000 misalkan, 30.000 atau 100.000, maka efeknya orang sama-sama bisa kelihatan sangat padat. Contoh seperti ini. Nah, ketika dilihat dari udara, kita memperoleh dua informasi yang penting. Berapa luas wilayah yang terisi dan seberapa rapat manusia di dalam wilayah itu. Coba teman-teman bandingkan,
ngefoto ya yang di depannya itu sejajar atau nggak panggung dengan manusia itu kan nggak beda jauh, paling 1 meter lah ya. Ini akan kelihatan penuh karena masih kelihatan satu sejajar. Tapi kalau sudah dari udara, melihat yang di bawah itu akan kelihatan mana ruang yang kosong, mana ruangan yang longgar, mana yang bisa dilalui banyak orang, kemudian jarak dari orang ke orang ini berapa, posisinya berdiri atau duduk, dan seterusnya. Jadi jangan tertipu oleh satu frame yang terlihat penuh. Kita ukur. Kemudian, yang kedua, kita petakan area. Ini menggunakan aplikasi map checking. Area yang terlihat ditempati jamaah, kita petakan menggunakan map checking. Ini aplikasi yang sering dipakai oleh jurnalis-jurnalis ataupun dipakai oleh pihak keamanan, pihak kepolisian ketika melihat situasi ada demo, ada ada kerumunan gitu kan, supaya melihat situasi dan kondisi di lapangan. Nah, dari poligon ini kan poligon ini yang saya beri tanda titik-titik itu ya, itu kan sesuai dengan foto drone yang pertama. Foto yang dari atas. Oh, berarti ruangan ini, lahan ini yang digunakan. Nah, dari poligon yang kita buat berdasarkan area yang tampak pada suatu permukaan yang didokumentasikan melalui udara, ini diperoleh luas sekitar 22,088 meter persegi. Sekali lagi, sekitar 22.000 meter persegi. Ini bukan berarti setiap sentimeter dari 22.000 meter persegi yang benar-benar ditempati manusia. Nah, di dalamnya tetap bisa terdapat jarak antar orang. Kemudian ada jalur, kemudian ada fasilitas seperti fasilitas kesehatan atau fasilitas pendaftaran, kepanitiaan, kemudian pos keamanan, kemudian ada space yang digunakan untuk mobil ambulans misalkan, atau space untuk orang berjualan, ruang kosong dan bagian-bagian dengan kepadatan yang berbeda. Nah, karena hal itu kita membutuhkan variabel kedua. Oke. Kemudian ketiga, kita menentukan densitas. Ini pertanyaan yang paling penting. Densitas itu berapa orang dalam 1 meter persegi. Misalkan kita 1 meter persegi ini bisa ditempatin berapa orang. Ini tinggi saya, ini 2 meter. Oke. 2 meter disusun, itu ditempatin berapa orang. Nah, dari foto yang tersedia, kita tidak menggunakan asumsi yang ekstrim. Ini kita berdasarkan foto. Nah, kita kunci simulasi angka 1,5 orang per meter persegi. Ini saya jelaskan sedikit untuk yang kurang paham ataupun orang awam yang gampang ini membayangkannya gini. Bayangkan saja ya, kotak lantai yang berukuran berapa? 1 meter kali 1 meter misalkan. Ya. Ini 30. Nah, kalau lantainya 30 cm keramiknya, berarti membutuhkan sekitar 3,5, 3,5, dan 3,5 membentuk angka 4 segi. Dalam setiap kotak, rata-rata kita tempatkan 1,5 orang. Berarti 1 orang duduk di situ, kemudian setengah orangnya. Atau misalkan orang yang dewasa sama anak umur 7 tahun misalkan. Ya, ada bagian lebih padat, ada bagian yang lebih renggang. Maka dari itu, ini adalah model estimasi rata-rata, bukan sensus kepala satu persatu, bukan. Kita nggak ngitung, ngapa kita ngitungin? Satu-satu kita hitungin dari drone, itu nggak mau kita hitungin lah.
Ini kita ada ilmunya, ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Nggak usah pakai klaim. Nah, kemudian langkah yang keempat, setelah itu baru kita hitung. Rumusnya sederhana, teman-teman. Luas area tadi, ini berapa tuh? 22,088 meter persegi, atau kita anggap 22.000 lah, ya. Kali kepadatan, berarti sama dengan estimasi jumlah orang. Coba teman-teman pakai kalkulator. Maka dari itu, 22,088 meter persegi dikali 1,5 orang per meter persegi. Ya. Hasil estimasinya sekitar 33.132 orang. Di dalam map checking yang saya simulasikan ini, yang kita lakukan menampilkan sekitar 33.133 orang. Nah, disinilah klaim 100.000 jamaah mulai perlu dipertanyakan metodologi dari mana? Dengan space ruangan yang bisa kita lihat dari atas. Karena dengan poligon dan asumsi kepadatan yang saya gunakan, hasil model berada di kisaran 33 ribuan, bukan 100 ribuan, bahkan klaimnya sampai 100 ribu lebih. Nah, ini kalau kita pakai 1,5 orang, 1,5 orang per meter persegi. Tapi kan di sisi lain, itu ada yang memang longgar. Coba kalau kita hitung 1 meter persegi. 1 orang per meter persegi. Jadi 1 meter persegi itu diisi oleh 1 orang. Hasilnya ini. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita balik pertanyaannya, saya nggak mengatakan bahwa 33.000 sekian adalah jumlah absolut. Kenapa? Karena kita tidak memiliki data absen misalkan. Tidak ada tiket elektronik 1 orang 1 scan misalkan. Nggak ada penghitungan kepala seluruh peserta dari citra udara dengan resolusi yang sangat tinggi. Kalau resolusi tinggi, wah itu enak. Dan poligon yang saya gunakan ini merupakan estimasi berdasarkan dokumentasi yang tersedia. Karena estimasi berdasarkan area plus dengan densitas, tapi justru prinsip yang sama berlaku kepada pihak yang mengatakan 100.000 plus jamaah. Sekarang balik pertanyaannya. 100.000 plus jamaah itu dihitung dengan metode apa? Area yang dihitung itu berapa meter persegi? Metodenya apa? Double. Metode double biasa. Yang digunakan Balam itu semua klaim itu metode dipakai metode double. Hitung densitasnya berapa orang per meter persegi, apakah menghitung orang yang datang bergantian, apakah berdasarkan kapasitas lokasi, apakah berdasarkan keterangan penyelenggara, atau hanya berdasarkan visual kerumunan. Ya harus jelaskan dong, jangan ditulis judul lautan manusia memenuhi area Monas, ya. Kemudian 100.000 lebih jamaah lautan manusia mengelilingi Monas dan seterusnya. Kenapa saya sebut 100.000 plus ini menjadi problem yang sangat menarik bagi saya? Kalau kita uji logika sederhana, iya kalau Kibin ataupun adminnya Fakta News ini punya logika, kalau nggak punya logika kok, isinya double. Ini kita pakai logika sederhana. Kalau luas kita petakan sekitar 22.000 meter persegi, untuk memasukkan 100.000 orang plus lebih gitu ya, sekaligus ke area sebesar itu dengan kapasitas sebesar itu, secara matematis dibutuhkan kepadatan rata-rata 4,53 atau 4,5 orang meter persegi. Bayangkan 1 meter persegi diisi 4,5 orang. 4,5 orang. Ini sudah sangat berbeda dengan asumsi 1,5 orang meter persegi.
Ya saya gunakan berdasarkan interpretasi visual. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, ini sudah sekian kalinya saya merespon klaim-klaim seperti ini, tapi saya nggak bosan-bosan, namanya edukasi, itu sampai kapanpun, selama klaimnya Mbak Alawi ini overdosis ya, melebihi realita, ya kita akan lakukan kritik yang sangat keras, supaya masyarakat itu jangan mau dibodohi lagi oleh Mbak Alawi. Demikian dari saya. Terima kasih.